pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita absen dahulu ya. Iya. Yang pertama, Alesta Putri Adina ada hadir dulu ya. Yang kedua, Stella Putri Natalin. Yang ketiga, Jinda Marsha Bella. Yosi Prisantya. Jun Yuri Salsabila. Najwa Kaila Beril Berisha. Yang terakhir, Michela Brenda. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini dan tema kali ini yang akan kita bahas, Ibu Guru akan mengajak kalian menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Lihat Ibuku. Kalian pasti sudah pada bisa ya? Nah, kalau gitu kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari usia semua mawar melati, semuanya indah. Ya. Nah, setelah selesai menyanyikan lagu tersebut, apa sih yang ada di dalam pikiran kalian? Tentang apa sih lagu tersebut? Tumbuh-tumbuhan. Iya, benar sekali. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang tumbuhan dan hewan. Apa sih yang kalian ketahui tentang tumbuhan? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, Ibu sampaikan ya sedikit ya. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar. Apa sih contoh-contoh tumbuhan itu? Pohon, bunga, rumput. Ya, itu saja ya. Nah, kalau kalian ketahui, pohon, rumput, dan bunga termasuk tumbuhan, otomatis kita sebagai manusia harus bisa merawat tumbuhan itu dengan baik, ya kan? Bagaimana sih cara merawat tumbuhan itu dengan baik? Apakah di sini ada yang bisa menjawab? Kalau bisa silakan angkat tangan. Nah, ada yang bisa menyebutkan bagaimana cara merawat tumbuhan yang baik? Di tempat pupuk, ya, pupuk satu. Terus yang kedua, disiram. Iya, disiram ya. Ditempatkan di bawah sinar matahari. Iya, ditempatkan di bawah sinar matahari agar tumbuhan tetap sehat ya. Terus manfaat tumbuhan bagi manusia. Di sini ada yang sudah tahu? Belum ya? Manfaat tumbuhan bagi manusia sendiri yaitu satu, sebagai penyedia oksigen. Tahu ya oksigen? Ya. Karena kita setiap hari kan menghirup oksigen. Maksudnya sudah pada tahu ya. Terus yang kedua manfaatnya yaitu penyerap polusi, baik polusi udara, polusi air. Dan yang ketiga,
sebagai sumber makanan. Tumbuhan sebagai sumber makanan, contohnya seperti apa? Tumbuhan sebagai sumber makanan. Pastinya kita sendiri sekarang mengkonsumsi ya, misalnya kayak kangkung, wortel, itu kan termasuk tumbuhan. Nah, itu sebagai sumber makanan. Terus manfaat tumbuhan menjadi sumber obat. Pada tahu ya, sebagai obat-obatan. Terus yang terakhir, manfaat tumbuhan sebagai bahan baku bangunan. Ya, sudah banyak ya contohnya, misalnya kayu, itu kan untuk material meja, untuk kayu, untuk meja, untuk kursi, ya, itu ya. Baik, setelah Ibu jelaskan tadi, ada yang mau ditanyakan? Ya, baik, Mbak Misela Brenda ya. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Ya, ada yang bisa jawab? Teman-teman barangkali ada yang bisa jawab? Tidak ya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Misela Brenda. Manfaat tumbuhan tadi sudah Ibu sebutkan ya. Kalau manfaat tumbuhan bagi manusia yaitu sebagai satu, penyedia oksigen, yang kedua sebagai penyerap polusi, baik polusi udara maupun polusi air. Yang ketiga sebagai sumber makanan, dan yang keempat sebagai sumber obat-obatan, dan yang terakhir sebagai bahan baku bangunan. Bisa dipahami Mbak Michelle? Bisa ya. Nah, itulah sekilas tentang tumbuhan ya. Yang kedua, selain tumbuhan, pasti makhluk yang ada di bumi ini ada satu lagi selain tumbuhan. Apakah itu? Hewan. Ya, hewan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang hewan ya. Hewan atau binatang adalah suatu makhluk hidup yang ada di bumi. Manfaat hewan tersendiri adalah satu, sebagai penghasil bahan pangan atau daging. Yang kedua, sebagai alat transportasi. Dan yang ketiga, sebagai penghasil pupuk organik. Yang keempat, sebagai pembantu dalam proses penyerbukan bunga. Nah, dari manfaat hewan tadi yang disebutkan, adakah yang bisa kalian tanyakan mengenai apa sih manfaat hewan sebagai pembantu dalam proses penyerbukan bunga? Kalian tahu nggak itu hewan apa? Bukan ya. Kalau sebagai pembantu proses penyerbukan bunga itu lebah ya, yang mana tadi ya. Terus sebagai penghasil pupuk organik, hewan apa kayak itu? Pupuk. Iya, kambing bisa ya. Terus sebagai alat transportasi, hewan sebagai alat transportasi ya, kuda ya. Kalau sebagai penghasil pangan dalam artian itu daging, sapi, ayam, kambing, kerbau, bebek ya. Benar ya. Dari definisi hewan tadi yang Ibu jelaskan, adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan atau yang belum dimengerti? Silahkan ditanyakan. Ya, dengan Mbak Yosi Prisantia, silahkan. Bagaimana cara merawat hewan? Cara merawat hewan ya? Iya. Baik, di sini ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Yosi? Dikasih makan Iya, bisa dikasih makan, dikasih minum. Terus yang kedua, ada yang bisa?
diberikan kandang yang layak. Iya, tepat sekali. Nah, cara merawat hewan dengan baik dan benar yaitu dengan cara satu, dikasih makan dan minuman yang baik, yang benar. Terus yang kedua, dikasih tempat atau kandang di luar ya, di luar atau di dalam yang nyaman. Terus yang ketiga, rajin membersihkan kotoran hewan ya. Yang keempat, melakukan vaksinasi pada hewan, karena apabila kita melakukan vaksinasi pada hewan tersebut, kita tidak mudah tertular virus ya. Terus yang terakhir, menyediakan kandang yang aman. Itu ya Mbak. Gimana Mbak Yosi, bisa dipahami jawaban dari saya? Bisa, ya terima kasih. Itulah tadi materi pelajaran hari ini tentang tumbuhan dan hewan. Sudah selesai ya. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan doa.